Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6, materi PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, masih ingatkah anak ibu tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini sudah ibu jelaskan di tema 2. Di tema 2 masing-masing pengertiannya sudah ibu jelaskan, perbedaannya dan juga contoh masing-masing. Bahkan ibu juga sudah jelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Video lengkapnya akan ibu berikan di deskripsi. Jadi lihat deskripsi bawah video ini, ibu akan berikan 3 video lengkap tentang penjelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Karena di tema 4 ibu tidak akan menjelaskan secara mendalam. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 terlebih dahulu. Pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 yang ada di halaman 10 itu tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ibu ulas kembali apa itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ingat, semua orang pasti memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi apa itu pengertiannya? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Contohnya hak memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang kita lakukan. Contohnya adalah olahraga teratur agar tubuh sehat. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, jika kamu ingin mendapatkan hak, laksanakanlah kewajiban dan tanggung jawab kamu. Di sini contohnya hak memiliki tubuh yang sehat. Kamu jika ingin memiliki tubuh yang sehat, tentu ada hal yang harus kamu lakukan. Apa kewajibannya? Kalau ingin mendapatkan tubuh yang sehat, tentu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bertanggung jawab melakukan olahraga. Kalau kamu ingin tubuh sehat, tapi kamu tidak berolahraga, kemudian kamu sering begadang, dan juga makanan-makanan yang berminyak, tentu tubuh tidak akan sehat. Jadi, tubuh akan sehat jika melaksanakan kewajiban dengan menjaga kesehatan dan melakukan tanggung jawab, yaitu olahraga yang teratur. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tidak banyak ibu ulas karena sudah di video sebelumnya. Tadi sudah di pembelajaran 3, berikutnya akan masuk ke pembelajaran 4. Jadi kita akan masuk video pembelajaran materi pembelajaran 4 PKN. Di pembelajaran 4 halaman 15. Nah, di sini anak ibu akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini juga sudah ibu bahas di video yang sebelumnya di tema 2. Jadi akan ibu bahas sedikit saja. Nah, kita sebagai manusia tentu punya hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya masing-masing. Baik sebagai siswa, sebagai anak, dan juga sebagai warga masyarakat. Untuk mendapatkan hak sama, tentu kita harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Kalau hidup dalam bermasyarakat, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Makanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu berkaitan dengan kerjasama. Contohnya misalnya, kalau kita ingin mendapatkan hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, tentu ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama. Apa itu kewajibannya? Tentu melakukan kegiatan gotong royong.
Kalau melakukan kegiatan gotong royong, tentu lingkungan yang bersih akan didapatkan. Apa tanggung jawabnya? Yaitu membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Jadi, semua warga bersama-sama membersihkan lingkungan rumahnya masing-masing, baru membersihkan jalanan. Jika kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, yaitu melakukan gotong royong, dengan membersihkan lingkungan sekitar rumah, maka hak sebagai warga masyarakat akan didapatkan, yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan juga sehat. Selanjutnya, di pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ini adalah pembelajaran yang terakhir di subtema 1, yaitu halaman 22, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Nah, tadi sebagai warga, sekarang sebagai siswa. Kita atau anak ibu mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Nah, apa saja contoh-contohnya? Kewajiban dan tanggung jawab itu juga sama dilakukan oleh seluruh siswa yang ada di sekolah. Jika hanya satu orang yang melaksanakan, tentu haknya juga hanya satu orang yang mendapatkan. Tidak semua orang akan merasakan. Makanya diperlukan kerjasama dengan teman-teman untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab agar mendapatkan hak sebagai siswa di sekolah. Apa saja contohnya? Yang pertama, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kalau ini kamu bisa kerjakan sendiri, tidak perlu bersama-sama. Karena siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian ketika dia melaksanakan kewajibannya, yaitu belajar, dan melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, serta mengerjakan soal dengan baik dan benar. Jika dia belajar, kemudian pada saat ujian dia melaksanakan ujiannya dengan rajin dan juga menjawab soalnya dengan benar, tentu dia berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Apakah dia bisa mendapatkan ujian yang bagus ketika dia tidak belajar dan tidak bisa menjawab dengan baik, bahkan mencontek? Tentu haknya juga tidak akan didapatkan. Yang kedua, siswa berhak belajar di kelas dengan tenang. Kalau ini tentu bersama-sama teman sekelas. Siswa bisa mendapatkan belajar di kelas dengan suasana tenang ketika kewajibannya dilaksanakan, yaitu apa? Semua siswa yang ada di kelas menjaga ketertiban, yaitu duduk yang rapi, ketika guru menjelaskan duduk tenang, tidak berlari-larian, tidak mengobrol dengan teman yang ada di samping, di depan, ataupun yang ada di belakang. Yang terakhir, tanggung jawabnya. Kalau kamu ingin mendapatkan kelas yang tenang, tentu tidak membuat kegaduhan di dalam kelas. Tentu ketika seluruh teman-teman sekelas itu tidak membuat kegaduhan, menjaga ketertiban, maka semua akan mendapatkan hak yang sama, yaitu belajar di kelas dengan tenang. Sama dengan sampah. Siswa itu berhak belajar di kelas yang nyaman dan bersih. Bagaimana bisa mendapatkan hak itu? Tentu ketika kewajibannya adalah tidak membuang sampah sembarangan dan melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu piket kelas. Kalau dia melaksanakan kedua ini, maka dia akan mendapatkan, semua siswa yang di kelas itu akan mendapatkan sistem atau pembelajaran yang tenang, bersih, dan juga nyaman. Nah, itu dia pembelajaran kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 6. Seperti yang Ibu bilang, video lengkap akan ada Ibu letakkan di bawah deskripsi. Di tema 2 itu sudah Ibu jelaskan semua perbedaannya, kemudian pengertiannya masing-masing yang lebih rinci. Jadi silahkan kamu tonton yang pembelajaran video tema 2, akan Ibu letakkan di bawah. Di video tema 4 ini hanya Ibu menjelaskan sekilas saja. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.